Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang hukum karma. Membicarakan tentang hukum karma ini sebenarnya dari dulu sudah sering dibicarakan. Tapi nampaknya memang perlu dikaji berulang-ulang. Sebab umat Buddha pada umumnya juga banyak yang tidak mendalami pengertian karma itu sendiri. Karma berasal dari kata kar. Kar artinya perbuatan. Sebab itu di dalam bahasa Indonesia ada kata karya. Sama asal katanya. Kar juga. Berkarya. Berkarma juga sama itu. Karena dasarnya dari kata itu. Dari bahasa Sanskerta. Namun di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena itu cuma action saja, bukan. Tapi perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak melakukannya. Sedangkan ada perbuatan juga yang dilakukan tapi tanpa niat, maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Contoh perbuatan begitu, kita lagi jalan, biasa aja jalan-jalan, kita menginjak daun, ternyata di bawah daun ada binatang. Ya, tentu saja binatang itu mati. Karena binatang kecil-kecil. Beda dengan kalau kita melihat semut, itu binatang kecil juga. Lagi merayap di baju teman, di samping kita. Mungkin juga di wihara. Tahu-tahu kita pencet semut tersebut. Nah, ini beda. Dengan memencet ini karena sudah melihat lebih dulu, tahu makhluk itu hidup lalu dibikin mati. Inilah karma. Sedangkan yang terinjak tadi tanpa sengaja, itulah bahasa kita pada umumnya. Tanpa sengaja itu bukan karma. Jadi dengan kata lain juga, satu perbuatan dikatakan karma kalau itu dilakukan karena sengaja. Nah, dari satu agama ke agama lain, itu berbeda-beda. Bukan berarti nanti, kalau sudah bilang beragama, ya memang pada umumnya diklasifikasikan oleh kita karena dasar pengertian kita memang baru sebegitu banyaknya. Menganggap semua ajaran itu baik, memang maunya begitu. Tetapi fakta lapangan nanti kalau kita lihat dari kacamata Buddhis akan berbeda. Banyak binatang kalau dibunuh untuk dimakan, enggak apa-apa kok. Ah, itu pandangan yang lain. Sebab itu, seperti sekarang ini juga, jam begini juga. Saya tahu di daerah tertentu atau di tempat tertentu, banyak orang mancing. Malah hobi, asik. Sampai di televisi pun ada stasiun yang khusus untuk mancing mania, begitu kan? Dan menganggap itu oke-oke aja, karena pandangannya demikian. Tapi, menurut Dhamma, saya katakan menurut Dhamma, jadi bukan menurut
pandangan tertentu saja. Kalau ada orang yang mempunyai kemampuan batin yang umum, maksudnya itu tidak peduli dia agama Buddha atau agama apapun, yang kita kenal dengan kata indigo. Salah satu kemampuan batin itu melihat kelahiran dan kematian orang dan tahu penyebabnya. Tak peduli dia agama Buddha atau bukan. Dia akan mendapat hasil yang sama. Bahwa membunuh tetap salah. Begitu juga dengan orang kalau mau meneliti dan mampu. Tidak peduli dia indigo. Kalau orang itu dihipnotis, dia bisa tahu dia dulu tuh siapa. Dan kenapa dia misalnya pada kehidupan yang lampau dia mati cepat, umur pendek. Dia bisa lacak kembali. Ternyata karena dia dulu sering juga membunuh. Jadi berbicara tentang sila pertama dari pandangan Buddhis, itu bekerja absolut. Dan itu memang begitu itu. Wah, ini bahasa aneh juga. Itu memang begitu itu. Bahwa di dalam pandangan agama Buddha, apa yang diibabarkan oleh Sang Buddha itu sebenarnya merupakan hasil penelitian beliau dengan kemampuan batinnya. Dia melihat bagaimana manusia-manusia atau makhluk-makhluk di dunia ini muncul, lahir, dan mengapa mati dan jadi apa dan bagaimana. Sudah dilacak lebih dulu baru dia ngomong. Nah, ini saya cuma memberikan contoh tentang perbuatan itu. Tapi banyak orang tidak menerima konsep Dhamma sebab dia terbiasa dengan kebiasaan dan sistem dia ikuti. Dianggap itu benar. Sebab kemampuan untuk mengecek itu tidak ada di dalam sistemnya. Jadi maksud saya, di ajarannya itu tidak mengajarkan cara-cara yang bisa dikembangkan sehingga dia bisa berhasil. Dengan hasil itu dia mengecek kembali apa yang telah dia lakukan dan apa efek-efeknya nanti. Nah, banyak sistem yang ada dan populer tidak punya kemampuan itu. Sehingga kalau saya singgung tadi, lagunya itu bikin saya kaget juga tadi. Miracle, mujizat. Itu kan cerita, maksudnya sesuatu yang tidak bisa aku terangkan kenapa itu terjadi. Itulah mujizat. Ada kalanya jawaban yang paling tepat, mujizat itu karena aku bodoh, aku tidak tahu kenapa itu terjadi. Karena memang dalam pola pikir untuk kata mujizat itu memang lucu, luar biasa. Banyak orang di antara Anda di sini yang sudah menikah dan ada yang pacaran. Orang pacaran itu karena being love, katanya bilang love tadi itu yang dikembangkan. Itu miracle, mujizat. Kenapa? Nggak ngerti. Kenapa cuma saling tatap jadi sinting dan gila? Itu kan miracle. Kenapa? Kita belum mempunyai ability untuk menerangkan apa yang terjadi sesungguhnya. Cuma lihat aja sudah senang, yang dilihat juga tersenyum. Wah, bikin gila. Satu sinting ngebayang terus. Yes, begitu terus. Dan sintingnya juga sudah jadi gila. Dan sinting itu begitu ketemu
dan saling menyatakan, I love you, yes I love you too. Waduh, bukan main. Dunia langsung berubah jadi indah semua. Padahal kalau kita teliti, sebenarnya itu sederhana. Itu gara-gara ada keinginan pada lain jenis dan mendapat respons yang menyenangkan. Nah, di balik itu semua apa? Nafsu. Hati-hati. Dan kalau itu berubah, ya tadi juga sudah disebutkan di lagu. Nanti ketidaksenangan atau kebencian muncul. Jadi cinta dan cemburu itu menyatu nanti. Itulah yang dibilang cinta itu buta dan gila. Tapi itu pun proses secara psikologis kita terangkan sulit. Tetap dibilang miracle. Kenapa Pak? Orang Jawa bilang, I don't know how to explain it. Itu jadi begitu aja. Ya karena being stupid. Jadi kembali pada dasar pembicaraan kita tentang karma. Kalau melihat dari hukum karma, ada yang lain bilang itu baik, belum tentu di ajaran agama lain itu baik. Jadi apa yang dibilang baik, kita harus waspadai. Nah, kita kembali ke karma lagi. Jadi karma itu perbuatan yang dilakukan disengaja. Nah, disengaja ini bisa berlaku cepat. Cepat sekali. Bukan yang tidak disengaja. Tapi yang disengaja itu pun bisa berlaku cepat. Nah, bagaimana itu dilakukan? Ada 3 pintunya. Yang satu secara fisik. Yaitu misalnya membunuh, mencubit, menggerak-gerakkan tangan. Gerak-gerakkan tangan juga. Walaupun tidak bicara itu sudah komunikasi. Atau gerak-gerakan kepala. Orang tanya, kamu sudah makan? Nah itu kan bilang belum makan kan kalau begini. Kamu udah makan? Sudah gerakan itu. Tapi hati-hati ya. Kalau orang India geleng kepala nggak sama dengan orang Indonesia. Kalau orang India daklanya dia ngangguk itu artinya nehi. Hati-hati. Bukan berarti dia setuju. Karena dia punya budaya sendiri. Begitu juga kita gerakan tangan sama orang lain. Begitu ketemu langsung ngancam. Orang udah takut. Jadi perbuatan melalui fisik. Nah, kalau sudah menendang, memukul, menikam, menembak, itu kan terlalu jelas itu, fisikal. Yang kedua dengan ucapan. Karena mengucap, kamu sudah terima uangnya? Belum. Bohong. Padahal sudah terima. Dan seterusnya. Nah yang ketiga, yaitu karma yang dibuat melalui pikiran. Nah ini yang paling rame. Sebab dengan pikiran, orang lain gak lihat. Kita yang tahu. Apakah Anda semua di sini? Sementara saya bicara ini, memperhatikan yang saya bilang, saya ucapkan, atau Anda lagi berpikir, kok dia belum datang? Kan pikirannya lain. Di depan matanya lihat saya, tapi di pikirannya kan terbang kemana-mana. Malah ada orang sedang baca parita, pikirannya terbang, tapi mulutnya tetap ikut baca parita, karena hafal lagunya. Tapi pikirannya, aduh utang gua belum dibayar. Jadi macam-macam lah. Jadi tinggal pikirannya itu apa? Negatif atau positif. Karena itu dipikirkan, diucapkan, dilakukan, semua bikin karma. Masih di tempat tidur saja, Anda belum bangun, karma sudah jalan.
Anda lagi menyetir mobil, ngelamun kemana-mana, mikir macam-macam, karma sudah jalan. Nah, karma ada juga berat dan ringan. Karma berat negatif yang disebut garuka kama, yaitu kalau seseorang membunuh ibu kandungnya, ayah kandungnya, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Tapi saya kira zaman sekarang melukai sang Buddha tak mungkin karena nggak ada. Sudah parinibbana. Arahat bisa saja ada tapi tidak tahu siapa dia. Karena tidak ada arahat yang akan berteriak, "Saya arahat." Nggak akan pernah ada begitu. Yang banyak dilanggar sekarang, membunuh mama atau papa. Nah, melakukan salah satu dari 4 hal ini bagi orang awam, termasuk biku lah kalau dia sampai melakukan itu, perbuatan paling buruk, paling jelek. Dan ini nanti merupakan karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lain. Kasarnya kalau orang itu mati pernah melakukan ini, otomatis dia baca spanduk di depan matanya, "Welcome to hell." Awici lagi. Karma yang paling jelek, jadi lahir kembali di dalam neraka paling jelek, paling bawah, itu yang disebut awici. Jadi itulah, hati-hati sekali. Saya daklanya bilang, daripada kamu bunuh mama atau papa sendiri, lebih baik kamu yang mati. Karma buruknya kurang kalau kamu yang mati dibunuh mama atau papa. Mama papa itu masih sedih karena membunuh kita, karena anak mereka. Tapi kalau mereka tidak punya pilihan, kalau itu yang dianggap terbaik, apa boleh buat. Tapi kalau anak, jangan coba-coba membunuh mama atau papa. Paling jelek, gak ada lagi yang paling jelek daripada itu. Sebab itu lebih baik kita mati daripada bunuh mama dan papa. Dan bahasa umum aja yang paling sederhana, kalau kita dibunuh mama dan papa, waktu kita masih kecil tentu mama papa juga belum terlalu tua. Mama papa masih bisa punya anak lagi. Tapi kalau kita yang bunuh mama papa, habislah mama atau papa itu. Kita nggak bisa ganti. Nah, dari sudut itu aja sudah beda harganya memang. Jadi kalau orang nanti melanggar salah satu dari garuka kama ini, waktu dia mati, itu yang otomatis bekerja. Tidak ada pilihan lain. Memang itu. Lalu yang kedua, yang disebut karma kebiasaan. Ya, biasanya yang bilang dimaksud begitu adalah tukang-tukang jagal yang suka menjagal terus-terusan. Termasuk yang hobi mancing terus-terusan. Saya kalau bilang hobi mancing terus-terusan, saya masih bersyukur karena saya berhenti. Karena dulu saya tukang mancing. Ngaku aja lah. Walaupun saya masih mau mengelak, tapi tidak bisa. Saya kan bilang, dulu kan saya masih kecil, saya bukan orang budi, saya anggap itu benar. Jadi masa karma kena? Tidak ada ampun. Pokoknya kalau itu sudah dilakukan, tidak peduli dia agama, bangsa, apa, maupun binatang, setan, termasuk dewa, karma tetap kena. Tidak pandang agama. Hukum karma ya hukum karma. Kalau kita sama-sama 5 pencuri, 5 agama,
Maka yang punya ajaran karma itu Buddha dengan Hindu misalnya, karena kamu Buddha dan Hindu, kamu masuk. Kalau ditangkap polisi, kamu yang masuk sel. Yang lain, agama lain tidak belajar karma, bebas. Apa begitu? Tetap polisi tangkap masuk semua kok, karma jalan. Begitulah yang akan jadi. Termasuk yang saya terangkan tadi. Gak peduli dia agama apa, bangsa apa, kalau dia membunuh. Kalau ada orang yang bisa dihipnotis akan tahu bahwa dia itu punya akibat jelek. Nah, ini karma yang kebiasaan. Jadi kalau karma buruk sekali tadi, yaitu garuka kama, membunuh orang tua dan seterusnya, tidak kita lakukan, maka yang akan berperan waktu kita mati nanti, karma kebiasaan. Termasuk yang biasa maki-maki dan marah-marah lah. Kebiasaan. Kalau karma ini tidak ada, maka karma yang akan berperan kemudian adalah karma yang kita buat menjelang kita mati. Dan umumnya ini di pikiran. Umumnya. Tapi ada juga yang lagi berbuat kejahatan, tahu-tahu kena tembak mati. Jadi karma yang dibuat menjelang kematian ini yang repot bagi kita. Walaupun Anda duduk-duduk, tenang-tenang aja, dengar lagu barangkali di rumah atau di mana saja. Tapi pas pikiran Anda bengkok, lagi berpikir begitu, tahu-tahu ada peluru nyasar kena di kepala kita, mati. Nah, pikiran terakhir kita bengkok. Nah, bengkok itulah yang akan mengarahkan kita lahir kemana. Itulah sebabnya orang Buddhis dididik untuk perbiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi. Itu maksudnya meditasi antara lain, yaitu kontrol diri. Supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Karena waktu kematian ini yang menentukan. Yang keempat, kalau yang nomor 1, 2, dan 3 tidak ada, maka karma-karma yang kita buat cuma 1, 2, 3 kali itu yang akan berperan. Jadi contoh saja, waktu kita kecil kali, atau entahlah, sampai sekarang juga ada yang melakukan itu. Mengambil barang orang dengan sengaja. Ya, anak-anak biasanya begitu dekat es krim mau lewat, dia kepingin lihat di meja ada uang, ya sambar aja beli. Tapi tidak tanya mama atau papa dulu, tidak minta izin. Sudah habis makan, diam-diam lagi, nggak lapor. Nah, itu nyolong juga itu, walaupun sama mama dan papa sendiri. Nah, karma-karma yang dibuat sekali, kita berkelahi dengan orang, membunuh nyamuk, seperti itu misalnya, dan seterusnya, tapi tidak sering dilakukan, itu yang akan berperan nanti, menjelang kita mati. Tinggal tergantung, kalau baik, ya, baiklah dia, perbuatannya baik. Kalau itu jelek, ya akan terlahir dalam kondisi yang jelek. Nah, itulah berat ringannya karma dan efeknya waktu kita akan meninggal. Namun karma juga itu waktu matangnya terlalu sulit kita ketahui kapan. Sebab itu ada kalanya orang bilang tidak adil, tidak adil. Orang baik-baik mati cepat, orang jahat kok umur panjang. Ya, yang dia lihat sementara ini. Karena itu semua adalah aturan permainan karma itu juga. Nah, untuk itu kita bicarakan tentang waktu matangnya karma itu. Waktu karma itu berbuah. Diterangkan di dalam Visuddhimagga.
Jadi ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini, berbuah juga pada kehidupan sekarang. Dan ada juga karma yang begitu kita lakukan, langsung juga berbuah. Jadi, yaitu dalam bahasa Pali disebut Ditta Dhamma Vedaniya Karma, jadi karma yang berbuah cepat. Segera pada kehidupan itu. Tapi, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini, tidak berbuah sampai kita mati. Dan itu nanti ada efeknya pada kehidupan berikut. Jadi, kita pada kehidupan sekarang ini bisa berada di daerah Pluit ini atau di Jakarta. Tapi begitu kita meninggal, kita lahir kembali di daerah lain. Tergantung karma. Kalau kita dulu itu pelit, suka bikin susah orang, suka juga membunuh tadi yang saya sudah katakan, Anda bisa lahir dibilang born in Afrika. Sementara ini daerah Somalia yang memang sudah lama perang-perang melulu itu, banyak orang menderita karena kekeringan. Sudah 2 tahun lebih daerah tertentu itu kering, tidak ada hujan. Kasihan mereka itu mengungsi. Banyak yang mati dalam perjalanan pergi ke tempat pengungsian. Karena anak nggak makan, mau menyusu, ibu nggak ada asinya lagi karena juga makannya sudah terbatas banget. Wah, sangat menderita. Nah, kenapa? Kita hitung-hitung aja. Kenapa mati cepat? Dulu suka membunuh. Kenapa sekarang menderita susah makan? Dulu pelit, mungkin juga maling. Nah, lu rasain karma lu. Atau jahilin orang, sekarang sangat terganggu dalam hidup. Sebab itu kalau tidak ada urusan penting, jangan suka jahilin orang. Tapi kalau orang jahil kan asik, kalau ada orang lain terganggu kan senang kan ya. Tapi dia lupa karma akan bermain dengan sendirinya untuk dirinya. Jadi ada yang cepat berbuah, tapi ada yang nanti pada kehidupan yang akan datang. Nah, ini yang terjadi pada kehidupan akan datang. Mungkin juga di antara kita ini banyak yang menderita pada kehidupan sekarang, kebingungan. Kenapa aku menderita? Padahal dari kecil aku baik-baik loh. Tapi dia lupa, hidup ini bukan cuma 1 kali. Kita sudah hidup banyak kali, udah ratusan ribuan kali lagi kita mati hidup. Nah, karma kita yang lampau, yang berbuah sekarang. Jadi kita kok tidak ganggu orang, kenapa kita terganggu? Oleh alam lagi. Yang saya suka ngeledekin cerita orang asik-asik ke Ancol di pantai sana. Tahu-tahu lagi asik-asik di pantai begitu, jalan-jalan, kelapa jatuh di kepala. Kalau yang gede ya udah mati. Tapi yang bikin kesel, dia nggak gede, cuma bikin benjol. Nah itu kan puyeng itu. Aku tidak ganggu orang, kok kelapa jatuh di kepala saya? Dulu lu jahil, sekarang alam jahilin lu baru begitu. Nah. Atau kena banjir dan seterusnya. Wah, bicara banjir saya teringat. Saya nonton di televisi, ada satu keluarga. Mama, papa, anak 2 masih kecil-kecil. Sangat menggenaskan itu. Itu di daerah India. Mereka lagi jalan-jalan di sungai yang kering, lagi asik-asik. Tahu-tahu di daerah hulu tentu ada hujan lebat yang mereka tidak tahu. Datang itu air bah itu, air banjir itu. Padahal mereka di tengah sungai yang kering. Akhirnya mereka tinggal berdiri di atas batu yang besar,
Tapi kaki mereka pun mulai didorong oleh banjir yang lebih lama, lebih kuat. Padahal di belakang mereka ada jurang. Itu kalau biasa air terjun yang indah barangkali. Kira-kira itu kalau lihat di televisi ya sekitar 10 meter dari mereka. Mereka berempat berpegangan tangan. Tapi begitu banjir lebih besar yang datang, mereka tidak tahan. Nah, di situ kelihatan satu keluarga itu jatuh ke dalam ngarai air terjun itu. Sedangkan di bawahnya juga banyak batu-batu. Jadi begitu ditemukan ya tinggal mayat. Coba lihat, orang lagi happy-happy, empat mati semua. Si anak kecil 2 dan papanya. Nah, kenapa mereka mati begitu? Ya tetap rumus umum berlaku sama. Karena dulu mereka melakukan pembunuhan. Begitu karma menyambar, kehidupan sekarang mereka kena. Nah, sebab itu, ya saya potong dulu. Padahal yang sepotong ini saya ingatkan kembali. Dengan pertanyaan, apakah Anda tahu dulu Anda pembunuh atau tidak? Tahu? Ingat atau tidak? Tidak kan? Saya juga sama, nggak ingat. Tapi kalau kehidupan ini aku pemancing, iya, aku ingat. Banyak ikan mati di tangan saya. Banyak tikus mati di tangan saya. Jadi, asumsi kita negatif. Lebih baik itu yang digunakan. Aku dulu killer. Dengan kata lain, kemungkinan kematian akan muncul tiba-tiba dengan segala macam model. Apakah di mobil, di pesawat kan bisa mati. Atau di rumah juga bisa mati. Dimanapun kita bisa. Karma buruk akan datang dan menghantam kita. Nah, kita harus menangkis. Kita sudah belajar dhamma. Kita sudah ditunjukkan cara. Tangkis itu sebelum muncul. Yang dari dulu saya katakan. Menangkis itu bukan cuma berdana, bukan. Memang berdana, tapi dana ini dana kehidupan. Kalau bahasa umum bilang dana nyawa. Jadi kita selamatkan makhluk lain. Fangsen itu caranya. Jadi kalau di antara Anda takut mati cepat, rajin-rajin fangsen lah. Jadi orang lain beli ikan mas untuk digoreng, Anda beli ikan mas untuk dilepas. Atau beli, pokoknya makhluk yang mau dibikin mati. Ya itulah. Karena karma yang lampau, kita tidak tahu. Kita tidak ingat karena kemampuan kita belum berkembang. Entah kalau sekarang karma baik kita cukup kuat, kita bermeditasi, bisa punya kemampuan itu. Yang disebut pubeni wasanusatinyana. Kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Yang ketiga, karma itu bukan muncul pada kehidupan berikut. Tapi akan muncul di kehidupan ketiga, keempat, kelima, atau keenam yang akan datang dan seterusnya. Jadi itulah. Mengapa termasuk yang kedua tadi, ada kalanya orang bilang hukum karma tidak adil. Sebab dikira semua karma itu berbuat cepat. Ada yang tidak. Sebab itulah ada orang yang sekarang baik-baik kena karma buruk. Celaka atau mati. Ini disebabkan karena karma yang lampau. Karma sekarang tidak. Sebab itulah kalau orang itu dirampok lalu dibunuh, orang bilang karma tidak adil. Kenapa yang jahat kok masih umur panjang, yang baik mati? Si jahat dia berhasil juga karena karma baiknya lindungi dia. Tapi tunggu tanggal mainnya kalau karma buruknya sudah waktunya berbuah. Walaupun saya katakan tadi ada yang cepat. Begitu dia mencopet, belum digunakan hasil copetannya, dia sudah ditangkap orang karena ada yang lihat, lalu dia digebuk. Mati pula. Karmanya cepat sekali berbuah. Tapi kan maling yang lain gak ditemukan. Itulah. Lalu ada karma juga
yang disebut ahosikama. Karma yang tidak ada efeknya lagi. Tidak berhasil. Karma itu adalah yang berlaku bagi para arhat, para Buddha dan sama-sambuddha. Karena kalau mereka meninggal dunia atau parinibbana, karma tidak bisa mengejar mereka lagi. Selesai. Jadi walaupun tadinya dia bikin karma buruk banyak, begitu dia meninggal dunia sebagai arhat atau sebagai Buddha atau Paceka Buddha, karena tidak ada kelahiran kembali lagi, maka karma itu hilang dengan sendirinya. Cerita ini populer sekali dengan contoh Anggulimala. Ada seorang pertapa yang bernama Anggulimala karena dia dibohongi oleh gurunya dan teman-temannya, maka belakangan dia itu menjadi penjahat. Tapi sebenarnya dia jadi penjahat bukan maunya dia. Tuntutan dari gurunya dan teman-temannya yang bohongi dia. Karena dia terlalu pinter. Kemampuan guru dia capai sama. Karena teman-temannya takut nanti Anggulimala pengganti guru, maka mereka berkomplot untuk membunuh Anggulimala. Lalu dia ditipu dan melalui guru itu kasih tahu Anggulimala, guru masih punya satu ilmu yang belum diajarkan. Si guru juga nggak ngerti ilmu apa, sudah habis saya ajarkan, dia kuasai, dia pinter. Bilang aja ada satu ilmu lagi. Ilmu apa itu? Ilmu tidak mati-mati, ilmu hidup kekal. Tapi untuk mempelajari ilmu tersebut, dia harus mengumpul 1000 jari kelingking dari orang-orang. Nah, kalau saya si Anggulimala, saya akan minta kepada Anda semua di sini, tolong dong kasih jari kelingkingnya, potong ya, kasih saya. Ya siapa yang mau kasih jari kelingking? Nanti jadi modelnya seperti mau triad aja, mafia punya model potong-potong jari. Nah, karena orang-orang tidak kasih itu, ya itu triknya ya. Karena dengan mengumpul 1000 kelingking akan dijadikan sebagai dasar belajar ilmu. Nah, dia disuruh cari. Ya tentu saja orang diminta nggak kasih. Nah, karena kasih dia paksa. Akhirnya dia main potong orang. Ya, ceritanya saya singkatkan saja. Memang dia berhasil mengumpul 999 kelingking. Berarti 999 orang itu dia bikin mati. Duh, karma buruk juga itu. Tinggal satu yang belum. Ya, panjang ceritanya. Jadi akhirnya dia bertemu dengan Sang Buddha. Dia mau minta kelingking Sang Buddha, tapi dia tidak bisa dekati Sang Buddha. Malah akhirnya dia dengar ceramah Sang Buddha, dia malah jadi biku. Setelah jadi biku, dia belajar dhamma dengan hebat. Akhirnya menjelang dia mati, dia sudah arahat. Tapi ini berlaku untuk Anggulimala ya, jangan ikut-ikutin dia. Anggulimala aja bisa membunuh 999 orang jadi arhat. Jadi kalau saya juga membunuh asal belum 1000 boleh dong. Itu bego. Dia ketemu Sang Buddha bukan ketemu Wawor. Nggak sama. Sang Buddha bisa lacak dia. Dan dia pun begitu gara-gara dia ditipu aja. Dia berbuat jahat tapi karena dia ditipu. Nah, begitu Anggulimala meninggal dunia sebagai arahat, dan otomatis dia tidak terlahir kembali, karma tidak bisa mengejar lagi. Itulah yang dibilang ahosikama. Karma yang tidak berbuah, tidak punya efek apa-apa. Sebenarnya kita juga dalam batas-batas tertentu bisa membuat
banyak karma itu, efek karma jadi ahosi, bisa kita lakukan. Contoh saja, asal mental kuat ya. Begitu Anda di Jakarta kecopetan, karena dulu mungkin Anda juga maling sih. Nah, begitu hilang, Anda berpikir cepat, aku tuh tidak bangkrut gara-gara kecopetan ini. Sudah tahu Jakarta, kenapa aku tidak hati-hati? Ya udah, karma gua memang begini. Cepat dia mengatasi permasalahan, ambil keputusan. Dia tahu akan pusing, KTP, ATM, kredit card dan macam-macam hilang. Apa boleh buat? Lapor polisi semua. Hal itu yang hilang, lalu urus kembali. Sibuk luar biasa. Tapi dia terima itu dengan tenang. Karena kalau Anda pun di mall kecopetan, lalu Anda menangis teriak-teriak, gak ada gunanya. Tukang copet tidak akan dengan serta-merta muncul. Sorry bu, ini dompetnya saya balikin. Kasihan ibu menangis. Gak ada cerita begitu. Jadi lebih baik terima apa adanya. Memang karma Anda yang melakukan ini. Toh memang kita hidup, karma itu yang pengaruhi kita. Terlalu kuat karma mengatur kita. Dan segala-gala apa yang terjadi pada diri kita, karma kita. Apakah yang lampau yang menyebabkan, atau yang sekarang. Sebab itu jangan dikira karma yang lampau kita buat, walaupun itu jelek berat, kita tidak bisa tangkis. Kecuali yang satu tadi ya, telah membunuh mama dan papa. Saya kasih contoh, itu tidak bisa ditangkis. Sebab Raja Ajatasattu, dia membunuh papanya sendiri. Dia bertemu dengan Sang Buddha, mendengar dhamma dari Sang Buddha, dapat uraian khotbah khusus yang namanya Samanyapala Sutta di Digha Nikaya. Begitu Sang Buddha habis memberikan khotbah, Raja Ajatasattu pulang. Sang Buddha memberikan komentar kepada para biku. Kalau Raja Ajatasattu tidak membunuh papanya, maka selesai khotbah ini dia mencapai tingkat kesucian. Tapi karena dia sudah membunuh papanya, dalam kehidupan sekarang dia tidak mungkin mencapai kesucian lagi. Malah di dalam keterangan lain disebutkan Raja Ajatasattu yang begitu baik belakangan, tapi karena membunuh papanya, walaupun baik bagaimanapun dia lakukan, tetap begitu dia meninggal dunia, welcome to hell. Dan menurut keterangan itu, sampai sekarang sudah 2500 tahun lebih berlalu, Raja Ajatasattu masih di alam neraka. Kalau Anda tidak percaya, pergi cek sendiri. Ya. Walaupun nanti, karena memang karmanya juga cukup bagus, buktinya jadi raja juga kok. Sang Buddha juga sudah bilang kalau dia tidak melakukan itu, dia akan jadi orang suci. Berarti karmanya juga sebagian sudah bagus. Sebab itulah nanti setelah satu masa yang lama, dibilang satu kapa, dia akan lahir kembali dan dia akan menjadi Paceka Buddha. Hebat juga. Tapi sementara ini dia lagi dipanggang-panggang dan dioseng-oseng. Ya itulah karma yang kita lakukan dan bagaimana cara kerja karma tersebut. Begitu juga, begitu kita lahir, karma sudah atur kita. Nah ini saya bicarakan tentang fungsi karma. Karma atur kita. Mau jadi apa? Kenapa Anda lahir pada keluarga yang begini, dengan tampang yang begini, dengan kondisi yang berantakan atau yang menyenangkan? Karma yang atur, yang disebut Janaka Kama.
Dan karma itu juga sudah atur dengan modal yang lama. Modal itu sudah mengatur Anda akan hidup berapa lama. Apakah Anda didesain untuk hidup 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 60 tahun? Anda sudah dapat modal sejak dari lahir. Kalau yang 2 tahun, saya kira itu sulit dia tangkis. Anak sampai umur 2 tahun meninggal, tidak bisa bikin apa-apa. Agak sulit. Tapi kalau orang itu umur 20 tahun baru meninggal, itu sudah diatur. Panjang umur pun sudah diatur oleh karma itu. Nah, itulah yang saya sarankan sekarang, berasumsi. Dia didesain oleh karmanya untuk hidup hanya 20 tahun. Begitu mencapai usia 20 tahun, mati. Nah, kalau sudah dengar cerita ini, sudah mesti waspada. Cuma konyolnya kita nggak tahu desain umur kita berapa sih masing-masing. Tapi tadi saya sudah bilang, berasumsi saja yang jelek. Kemungkinan Anda cuma 20 tahun. Jadi mumpung Anda belum 20 tahun yang berusia itu, banyaklah fungsen. Supaya kalau karma buruk nanti mau bikin mati Anda di usia 20 tahun itu, sudah banyak fungsen, Anda kan tidak mati. Kalau serangan karma buruk muncul, tertangkis. Yang dari dulu saya bilang, Anda tidak mati, cukup setengah mati. Nah, karena ada anak muda sudah kena stroke. Istilahnya mati sebelah. Ya karena dulu killer sih. Jadi dia tidak jadi mati. Bab itu kalau kita lihat kehidupan ini, itu tergantung kita. Jadi semua yang negatif sebelum muncul, kita buatlah yang positif sebanyak-banyak. Apalagi kita sadar kita berbuat yang negatif pada kehidupan sekarang. Cepat-cepat berbuat perbuatan baik. Nah, begitu kita lahir diatur oleh janaka kama ini dengan kondisi kita itu, ada lagi fungsi kedua dari karma. Memperkuat atau memperlemah. Kalau memperkuat, kita sudah lahir susah, sudah kere, penampilan juga tampangnya cukup ganteng atau cantik, tapi karma buruk masih muncul lagi, kita celaka, tampang kita jadi serem karena rusak. Entah kena ledakan gas kali seperti dulu populer begitu. Muka terbakar. Ya, sudah orang susah kena kecelakaan begitu. Tampang pun tambah jelek lagi. Nah, itu berarti ada karma yang memperkuat keadaan itu. Atau dibalik, bagi orang tertentu, dia itu sudah lahir susah, sakit-sakitan, tapi ada karma yang melemahkan itu. Apa yang terjadi? Dia beli lotre, dia yang dapat. Kaya juga dia. Sekarang dia bisa ke rumah sakit. Bibirnya yang sumbing atau hidung yang pesek, dia operasi plastik. Ganteng juga jadinya. Bikin karma baru. Jadi, karma juga bermain lain. Nah, ada juga karma yang dibilang karma penghancur. Upagataka kama. Karma penghancur ini 2. Yang pertama, karma penghancur yang jelek. Biasanya dia berfungsi memotong kita dan bikin mati. Upagata. Gata itu artinya mematikan, membunuh. Jadi karma pembunuh. Tapi ada karma pembunuh juga yang positif. Bukan karma pembunuh yang jelek maksudnya jadinya. Karena itu positif. Yaitu kalau kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana, yaitu berarti meditasi sukses, lalu kita mati di jana itu. Nah, disitulah yang dibilang orang itu bisa memilih kalau mati lahir di mana. Sudah mampu. Tapi di alam jana, bukan di alam surga. Alam jana ya lebih baik daripada surga.
Nah itu karena kita punya upagata kama positif. Karena kita rajin, kita suka meditasi mengembangkan batin. Jadi di dalam pandangan agama Buddha, bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu, yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi yang lampau, yaitu orang-orang indigo, bisa tahu kapan dia mati, mati karena apa, dan terlahir kembali di mana. Beda dengan konsep lain. Kalau konsep lain, manusia tidak tahu menahu. Yang di atas sana yang atur. Nah kalau di Buddhis tidak begitu. Memang kita beda sistem, beda teori. Jadi dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Yang bisa kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Jadi karma bukan selalu yang lampau, tapi karma sekarang juga perlu kita lakukan. Itulah kalau kita bijak untuk maju di dalam kehidupan ini. Saya kira kesimpulan Anda ambil sendiri. Yang saya dapat babarkan sampai saat ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Namo Buddhaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau tanya ya, soal mancing tadi. Suami saya kan senang mancing dulu, tapi sekarang udah meninggal. Coba pelan-pelan, sebelum jelas. Suami saya dulu tukang mancing, tapi sekarang udah meninggal. Kalau dia mancing, saya suka bilang jangan mancing. Tapi dia bilang gini, tergantung karmanya. Kalau karma ikan itu bagus, dia nggak makan umpannya. Tapi kalau karma dia jelek, umpannya dia makan. Tapi mendingan dia makan umpannya. Kalau dia makan, kalau kita dapat, kita doain dia. Semoga di kehidupan akan datang kamu tidak jadi ikan lagi. Semoga kamu jadi dewa. Dia bilang begitu. Nah sekarang anaknya pun mancing, kalau dibilangin dia begitu. Makanya kalau kamu matiin binatang, kamu doain. Semoga kamu tidak jadi binatang lagi, jadi dewa. Jadi saya kalau matiin binatang, saya doain. Bagaimana tuh? Terima kasih, Pak. Wah, ini pertanyaan menarik ya. Itulah pusing sekarang ini. Kalau Anda perhatikan saya bicara tadi, itu sebenarnya saya menunjukkan kritik saya, bukan kritik apa, kritik analisis tentang pandangan-pandangan. Pandangan-pandangan maksudnya itu teori-teori agama yang ada. Repotnya mayoritas orang Indonesia ini bukan Buddhis kan? Kecenderungan untuk melakukan pembunuhan makhluk ya karena ajaran agamanya tersebut. Lalu banyak orang itu mengklaim jadi dibenarkan dan berpikir begitu. Nah, sekarang orang Buddhis seperti suami ibu tadi sudah bagus, sudah mengerti bahwa membunuh itu tetap salah, tapi kan saya mendoakan. Begitu kan kata-katanya. Nah sekarang anak pun mirip juga begitu-begitu. Lalu bagaimana? Nah di sini juga konsep berpikir memang beda. Mendoakan itu kan cuma tekad. Nah kita di agama Buddha mengatakan doa itu cuma tekad. Yaitu bagian dari keinginan saja. Ya, mudah-mudahan kamu sukses. Tapi kan tergantung dari anak yang sekolah itu dia belajar atau tidak. Apa kalau orang kita sudah bilang, semoga kamu sukses, dia pasti sukses? Apa iya? Kita cuma ngomong doang kok. Tapi yang bersangkutan kan yang harus kerjakan.
Anak sekolah itu harus dia belajar lalu dia ikut ujian. Bukan cuma dengan doa ibu papa saja. Mama papa aja nggak berdaya kok. Atau jangan-jangan terlalu budis konyol. Dia malah rajin sembahyang ke wihara. Contoh saja, ada orang rajin sekali sembahyang di wihara. Kemana-mana pun pakai kalung Sang Buddha atau mungkin Kuan Im atau siapalah. Nah, si mahasiswi ini memang bego juga. Begitu ujian, dia baca, karena tadi malam meditasi lama-lama. Nak belajar, dia baca soal nggak bisa jawab. Bingung dia. Tapi dia tersenyum. Gampang, dia cabut kalungnya, dia taruh. Maim, tolong jawab. Itu namanya si bego. Atau mulai gede lagi, Sang Buddha, tolong aku, berikanlah jawabannya. Tahu nggak kenapa Sang Buddha saya minta begitu? Karena kan saya sudah berkali-kali bilang, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Wih, aku berlindung kepada Sang Buddha. Terpujilah Sang Buddha yang maha suci dan maha sempurna. Aku kan sudah puji-puji lu, masa nggak mau tolong saya jawab? Nah, itulah beda konsep pola pikir. Jadi, yang jelas, dia membunuh. No excuse, nggak ada itu. Oh, doakan sih boleh-boleh ya, itu seperti tadi. Cuma satu harapan, what will be, karma punya urusan. Jadi sangat disayangkan. Karena tadi juga saya sudah klaim, atau sudah nyatakan, kalau ada orang itu punya kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan dan kematian seseorang mati jadi apa, dia akan melihat hal yang sama. Bahwa membunuh tetap tidak baik dengan alasan apapun. Oh, nanti saya di counter orang. Tapi kalau membunuh nyamuk demam berdarah apa tidak baik? Tetap tidak baik. Tetap salah. Tapi berguna. Itu aja persoalannya. Manusia menggunakan asas manfaat, berguna atau tidak. Dan kalau orang Buddhis sudah membunuh nyamuk, atau membunuh ular yang ganas sekali, dan binatang yang ganas misalnya, tetap harus sadar bahwa itu tetap salah, tapi perlu dilakukan. Dan awas, karma buruknya akan balik menyerang. Apa yang kita harus kerjakan? Counter itu dengan function sebanyak-banyaknya. Begitu. Jadi bukan diam. Dan bukan dibenarkan lalu tidak melakukan sesuatu. Jadi cerita tentang memancing itu, saya tidak dengar khotbah dari seorang biku, tapi ada biku. Entah dia pribadi yang lakukan atau ada gurunya yang melakukan penelitian tertentu tentang biku yang lain. Ada seorang biku hidup dan lahir, ada seseorang yang lahir di keluarga yang cukup kaya, kepala batu banget orangnya, suka lawan mama dan papa, orang kasih nasihat paling tidak suka. Lalu belakangan, entah di pikirannya di bagaimana dan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Kalau orang tua bicara dia nak mau dengar, entah orang lain bicara baik-baik sama dia. Dia juga mau jadi biku. Menarik juga. Nah, akhirnya orang ini jadi biku. Nah, itulah. Dia itu dilacak. Ternyata orang yang namakan saja si A, biku A ini. Biku A ini ternyata pada kehidupan-kehidupan yang lampau dia itu berusia pendek selalu. Mati muda terus. Dan setelah dilacak lebih dalam lagi, ternyata sebelum dia lahir jadi manusia dan mati muda berkali-kali, dia pernah lahir berulang-ulang kali jadi burung aja. Syukur tuh, sudah burung berkali-kali, jadi manusia berkali-kali, tapi umur pendek, belakangan sekarang jadi biku. Lalu dilacak lagi dengan kemampuan batin. Kenapa dia bisa lahir jadi burung?
Oh, ternyata sebelum jadi burung, dia lahir di neraka. Di alam penderitaan yang begitu lama. Baru jadi burung. Nah, kenapa dia lahir di alam neraka begitu lama? Ternyata sebelum itu, dia adalah pemburu, suka berburu. Nah, kalau orang suka memancing, ya mirip-mirip aja deh. Loh, saya bilang ini sengaja saya terangkan begini, kenapa? Itu kan menghantam saya sendiri karena saya tukang mancing dulu. Rupanya ada diskon, tapi ya saya tahu ribuan ikan mati di tangan saya. Apa boleh buat? Ya, saya harus banyak berbuat kebajikan. Paling kurang tuh function harus dikerjakan semampu saya. Kapan saja, di mana saja saya bisa, saya harus kerjakan untuk nangkis itu. Nah, kalau ada yang masih melakukan itu, hentikan. Nanti dia diganggu, diusili oleh karmanya. Kalau ibu sayang sama anak ibu, harapkan dia itu berhenti. Kalau dia ada di sini, ini perintah saya. Hentikan itu. Kalau mau hidup lebih damai dan aman. Nanti, mumpung masih muda, bisa hidup, betul tidak mati. Tapi cukup setengah mati nanti. Sakit-sakitan melulu. Sulit itu dibantu nanti. Bisa ada gangguan fisik terus menerus. Jadi memang masih positif sih. Kalau kita tepok nyamuk, masih ada positifnya. Membunuh tetap membunuh. Begitu mau kena, kita bilang semoga lahir di alam yang lebih baik. Misalnya begitu. Berarti kita sadar bahwa kita itu memang membunuh. Tapi masih berpikir positif. Lumayan lah. Jadi pukulannya, saya bukan baik hati, ini cuma bercerita aja. Ya ada diskon dikit lah. Ya, itu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya adalah, kawan saya ketika tidur sering diganggu makhluk halus, tapi kawan saya sempat membacakan ayat-ayat parita, lalu makhluk itu menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah makhluk itu takut pada ayat-ayat parita, ataukah makhluk itu menganggap parita itu sebagai kebenaran? Terima kasih. Biasa itu. Tetap karma yang bermain. Kalau tidur, jangankan tidur. Kadang-kadang aja, cuma lihat kadang-kadang maksud saya, lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada sekelebat bayangan. Apa itu? Nah, celakanya di pikiran kita sudah negatif terus. Karena didikan yang salah, termasuk dari mama dan papa. Dari teman-teman dengar cerita-cerita yang serem-serem begitu. Jadi begitu ada sekelebatan muncul, pikiran langsung jelek, setan. Padahal belum tentu, bisa saja dia dewa. Tapi masalahnya ini mental, sudah takut lebih dulu. Padahal kalau dia berani, dia bisa ngomong aja. Muncul kek, biar kita ketemu. Siapa tahu gue bisa bantu lu. Apa memang kamu tinggal di sini? Apa yang saya perlu bantu? Tapi banyak orang gak bisa. Kenapa? Sudah ketakutan lebih dulu. Kalau dia cuma muncul sekelebat begitu, ya biarin aja cuma sekelebat. Atau kalau Anda bangun, tapi saya tidak doakan, ya tidak. Anda bangun malam-malam, kaget karena mesti buang apa yang perlu dibuang. Begitu buka mata mau bangun, loh kok ada siapa yang duduk di samping saya? Begitu dia menghadap kita, aduh mukanya sulit dilihat. Nah kita mau apa? Mau menangis? Kita mau apapun dia tetap ada di samping. Mau lari nggak mungkin. Nah jalan keluarnya tinggal satu. Walaupun terbata-bata, tergagap-gagap. Langsung tanya.
Who are you? Tanya aja dia, kamu siapa? Habis mau kemana lagi? Nggak ada jalan keluar? Dia ada di samping nggak? Diajak ngomong pun dia tetap diem. Atau kalau dia jawab, I love you. Nah, ini dia. Nah, itulah belajar. Jangan suka panik. Kalau sudah dalam keadaan begitu, tinggal menyanyi saja. Ku sera-sera, gitu aja. Terserahlah apa yang mau terjadi. Tapi kalau memang masih bisa tenang, memang tanya, langsung duduk. Sudah lama di sini. Ya, gitu aja. Iya, setiap kamu tidur, saya di samping kamu kok. Ya. Wah, terima kasih. Ternyata kamu yang jaga gua ya. Gitu dong. Apa perlu saya bikin coko atau bikin function? Gitu aja. Atau kita lakukan patidana untuk kamu? Tanya saja. Tapi pada umumnya, makhluk-makhluk itu kan bukan berarti negatif. Yang kita lihat ada kalanya itu juga dewa kok yang datang. Dan selama ini tidak ada gangguan apa-apa, itu kan berarti gak ada masalah. Cuma karena salah didik, persepsi yang salah. Takut. Itu yang keduluan. Nah, bagi dia yang bilang bermimpi atau dia lihat makhluk apa lalu dia baca parita dan makhluk itu pergi, itu bukan apa yang dibilang tadi, tapi yang biasa itu muncul seperti contoh saja. Kenapa parita karania meta sutta muncul atau karania meta muncul? Itu gara-gara para biku bermeditasi di hutan diganggu oleh para dewa dan makhluk-makhluk yang di situ. Setelah mereka mendengar para biku itu membacakan Karania Metta Sutta, makhluk-makhluk itu mengerti dan tidak mengganggu lagi. Banyak sutta diajarkan kepada makhluk lain, kepada para dewa juga. Misalnya Manggala Sutta. Itu menjawab pertanyaan dewa. Jadi bukan berarti dewa sudah lebih suci dari manusia. Malah banyak dewa yang saya suka katakan berseloro aja bilang dewa bego, dewa goblok. Sebab ada, karena saya bilang kenapa dewa itu bego, bodoh, goblok begitu. Ya gara-gara dia jadi dewa cuma karena perbuatan baik. Tapi memang dia dari dulu bodoh. Jadi dewa pun masih bodoh. Jadi ada dewa juga. Awas, saya kasih bengkok cerita ini, tapi tidak usah ditanya karena saya tidak akan jawab dulu. Yaitu dewa yang ikut dengan dukun-dukun bermain black magic. Tuh dewa juga ada yang ikut loh. Jadi kalau lawan mereka juga berat ini. Jadi itulah karena bodohnya, pandangan keliru. Jadi pertanyaan tadi ya karena dewa itu atau makhluk itu mengerti apa yang diucapkan, bahwa dengan parita itu ajaran Sang Buddha. Ya bisa saja dia hidup sejak zaman Sang Buddha atau dulu pernah juga di wihara-wihara. Jadi begitu dengar langsung mengerti dan pergi. Karena memang banyak sutta sudah didesain oleh Sang Buddha untuk hal-hal juga yang begini. Tapi ada kalanya baca parita begitu, makhluk-makhluk lain bukan berkurang, tambah banyak, datang semua. Soalnya apa? Diundang sih. Seperti tadi kan mulai Samanta cakawalesu atragacantu dewata. Semoga semua dewa datang di sini. Nah lu kan datang banyak. Itulah jadi karena mereka mendengar, mengerti itu ya dia pergi. Ya, pertanyaan lain. Namo Buddhaya, Pak Wawor. Namo Buddhaya. Apakah kalau kita melukai orang-orang yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, walaupun belum arahat seperti Sotapanya, karmanya juga berat?
Kalau belum jadi arahat atau Buddha, ya maksud saya itu Buddha, beda karmanya. Tetap itu jelek. Apalagi kita sudah tahu dia siapa. Kita sengaja melakukan. Ya itu lebih jelek daripada orang biasa tentu akibatnya. Tapi kan susahnya di Indonesia juga mau tanya, Bante sudah Sotapanna belum? Wah, tidak ada biku yang berani jawab itu. Sulit. Kita tidak tahu siapa yang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Nah itu cuma pertanyaan logik aja itu. Kalau ada begitu lalu bagaimana? Itu aja kan. Ya, yang berikut aja lanjut. Namo Buddhaya, Pak Wawor. Perbuatan yang tidak melalui pikiran atau kehendak, namun hasilnya mengakibatkan kematian, apakah ada efeknya? Ya tadi contohnya kan. Kita lagi jalan malam-malam misalnya, atau siang juga, di kebun atau di hutan, atau di halaman rumah aja. Karena situ banyak pohon, di tanah banyak daun, kita injak daun, nggak tahu di situ mungkin ada kecoa, ada binatang apalah, kita injak. Itu kan tanpa kehendak. Beda dengan sudah lihat kecoa. Begitu bilang, kecoa! Langsung ada ambil sendal hantam. Oh, itu dia. Malah kalau dia pegang apapun sampai jatuh yang dia pegang karena kaget lihat kecoa. Jangan-jangan dia dulu kecoa. Jadi sekarang dia lihat dia kaget juga. Bangsa gua nongol. Gitu kan sih. Jerit-jerit. Ya terus terang aja. Istri saya kalau sudah lihat kecoa itu menjerit dia. Tapi yang lucunya, dia suruh nanti pembantu yang tangkap kecoa itu lalu buang. Lucu, saya bilang lucu. Saya bilang, kenapa sih kamu kalau lihat kecoa menjerit-jerit begini? Ih, kecoa jorok. Ya kenapa harus menjerit? Saya kan perempuan. Lalu saya tersenyum konyol. Oh, karena kamu perempuan, kamu menjerit lihat kecoa ya. Lalu si pembantu perempuan, kamu suruh tangkap. Kok dia tidak menjerit? Akhirnya apa yang dia bilang sama saya? Dasar cerewet. Ya udah, daripada mau perang ya diam aja lah. Saya kan cuma berpikir logika aja. Kok begitu? Tapi ya cuma gara-gara kecoa dia kaget kok kita mau perang, kan lucu juga, nggak ada harganya kan berdebat. Itulah, jadi saya tertawa aja, ya udah. Jadi kalau pembunuhan itu tidak sengaja lain perkara. Nah sekarang yang jadi perdebatan contohnya itu. Nah ini kita semua ini wajar-wajar sebagai manusia dengan usia begini sudah bisa bawa sepeda motor atau menyetir mobil. Umumnya kalau orang ditabrak, bagi mereka yang bawa mobil atau bawa motor, apakah Anda sengaja nabrak dia atau tidak? Ya memang umumnya tidak. Tapi kalau ketemu Pak Polisi dibilang apa? Benar atau salah? Salah. Kamu kalau lihat orang di depan, jangan dia yang diinjak dengan roda kamu, injak rem dong. Nah begitu jawabannya. Nah karena apa? Nah, saya tidak mau lanjutkan cerita itu ya. Tapi itulah fakta di lapangan. Sebab kalau di kampung-kampung juga ada kalanya kita menabrak anak-anak karena anak-anak menyeberang jalan karena itu cuma gang-gang, mengejar layang-layang, ketabrak. Tapi orang kampung langsung hantam kita, padahal anak yang salah. Bukan kita yang nabrak, anak yang nabrak. Tapi kalau di kampung, rumusnya beda. Kalau mobil ya hancur kacanya, atau kalau perlu dibakar. Nah itulah yang jadi repot. Jadi dalam pandangan Buddhis, yang penting kita tidak punya niat melakukan itu bukan karma. Kalau kita sampai digebuk orang di situ,
nampaknya karma lampau yang berbuah. Dengan kondisi itu cuma sebagai pemicu saja untuk karma lampau kita berbuah, yaitu mobil kita hancur atau dibakar dan seterusnya. Jadi karma lampau. Tapi kejadian itu sendiri bukan karma baru karena kita tidak punya niat melakukan tabrakan itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan berikut, apakah binatang juga membuat karma melalui perbuatannya? Bagaimana karma untuk perbuatan akibat merokok, minuman beralkohol tetapi tidak mabuk? Dan pertanyaan terakhir, dalam hukuman mati, apakah karma bagi yang memvonis hukuman mati? Saya jawab dari belakang. Hakim yang mengambil keputusan orang itu dihukum mati cuma berdasarkan undang-undang saja, pasal mana. Jadi disesuaikan saja perbuatan dari orang tersebut dengan undang-undang. Dia cuma membacakan undang-undang. Karena orang itu sudah membunuh banyak orang, meledakkan bom misalnya, lalu dia dihukum mati. Itu bukan karena dia benci orang tersebut. Orang berbuat begini, hukumannya begini. Kan sudah tahu ada pasal-pasalnya. Nah sekarang bukan itu yang jadi masalah. Si penembak mati. Ada tim yang melaksanakan eksekusi itu. Biasanya itu regu tembak. Dan mereka itu umumnya juga jago-jago tembak. Namun untuk mencegah mereka merasa bersalah, dibuat mereka itu jadi bimbang. Dengan cara, kalau mereka yang menembak itu satu regu, misalnya 6 orang, maka senjata yang berisi peluru beneran cuma 2. 4 senjata yang lain peluru tidak benaran lah. Yang kalau ditembakkan kena orang tidak mati. Tapi meledaknya sama. Jadi setelah mereka menembak dan kena tepat di kepala atau di dada, masih bingung senjata mana yang muat peluru benaran itu. Nah karena apa? Mau menghindari perasaan bersalah itu pada yang bersangkutan. Tapi bagi mereka yang akhirnya betul-betul dia yang menembak, ya sudah risiko pekerjaannya. Kalau dia tidak mau, dia jangan jadi regu nembak lah. Dan jangan bekerja untuk itu. Nah, nasihat Buddhis untuk hal yang begini, kalau itu sampai terjadi seperti itu, habis melakukan perbuatan itu karena itu tugas yang tidak bisa dibantah, ya, tangkis itu dengan function sebanyak-banyaknya lah. Selamatkan makhluk lain. Karena bagaimanapun dia sebagai penembak mati, dia tidak bisa menghindar. Sama sebenarnya dengan nelayan, tukang mancing tadi juga ditanya, tukang jagal sama, rumus umumnya sama. Pertanyaan yang kedua tengahnya apa tuh? Kok lupa saya? Bagaimana karma untuk perbuatan akibat merokok dan minuman beralkohol? Itu kan sudah jelas, itu secara medis aja, itu kasat mata kok. Di dalam rokok itu, ternyata dihitung-hitung, ada penelitian, saya pernah baca itu. Ada 300 lebih macam racun yang di dalamnya. Nah, terserah orang. Kalau ditegurkan banyak orang bilang apa? Ini kan negara sudah merdeka. Orang merokok aja tidak merdeka. Ya memang saya bilang tidak. Kalau dalam wihara kan tidak merokok. Jadi tidak merdeka Anda di wihara. Begitu Anda masuk wihara, sudah Anda menggadaikan sebagian kebebasan Anda untuk tertib di wihara. Otomatis. Memang begitu caranya kok. Tapi kalau memang merokok, ya kalau di wihara paling-paling cuma dikritik. Pergi aja di tempat-tempat lain merokok. Di banyak orang. Supaya ditangkap. Risiko kan.
Kalau di Indonesia kan agak nggak terlalu jelas hukum kita. Kalau Anda di Singapura bikin begitu, cepat sekali didenda. Gak ada ampun. Jadi sudah ada risiko. Dan rokok itu membunuh pelan-pelan. Begitu juga dengan minum alkohol. Mau minum alkohol, jangan kira, saya pribadi tidak tahu. Dulu juga saya minum, tapi bukan, tadi mengelak. Minum tidak mabok, tetap minum. Karena di daerah saya, minum itu menjadi kebiasaan umum. Jadi kalau minum minuman keras, bilang aja namanya banyak saya kenal, karena saya minum. Nah, begitu saya jadi Buddhis, itu stop semua. Baru ngerti. Namun, secara kasat mata, alkohol itu berbahaya banget, menyerang hati kita nanti. Hati yang diserang. Dan kita tidak akan tahan secara fisik. Cepat mati. Saya pikir-pikir. Tadi saya sudah ngomong. Teman-teman sepantaran saya di kampung saya, banyak yang sudah pergi lebih dulu, sudah meninggal. Saya pikir juga, apa penyebabnya? Saya mendapat kesimpulan. Gara-gara minum alkohol. Di sana, orang di kampung saya, ada yang masih bikin, di daerah saya alkohol yang dibuat sendiri. Di daerah saya disebut cap tikus itu. Cap tikus karena maksudnya itu dibuat di kebun atau di hutan begitu. Cara membuatnya juga saya tahu. Hasilnya kalau sudah didestilasi, dia itu nanti jadi uap. Dari tuak itu dimasak jadi uap. Uap itu nanti akhirnya menjadi embun dan menetes. Itu yang dikumpulkan. Alkoholnya tinggi. Cap tikus itu kalau dibakar menyala juga. Jadi sudah seperti spiritus saja. Atau alkohol yang umum. Nah, itu kalau diminum akan merusak hati kita. Gak bisa, kita tidak akan tahan. Tapi kalau cuma oplosan soft drink semua, gak apa-apalah. Kalau soft drink kan ada masalah itu yang begitu. Walaupun juga ada karbonat yang juga jelek, tapi tidak separah kalau alkohol. Karena alkohol itu rumus kimianya sudah hampir mirip dengan bensin atau premium. Nah, itulah repotnya. Nah, banyak orang begitu terus. Itu hak dia, tapi mematikan. Apalagi narkotika yang berat. Wah, lebih parah lagi nanti. Jadi kasat mata kita sudah lihat karma. Itu tetap karma juga. Yang langsung menghantam diri sendiri. Lalu pertanyaan yang pertama. Apakah binatang juga membuat karma melalui perbuatannya? Iya. Binatang juga bikin karma. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau binatang itu harimau atau ular, kan kerjanya bunuh makhluk lain untuk hidup. Kapan dia punya karma baik? Saya berikan jawaban memang. Binatang yang buas, kalau itu harimau, mana yang buas, betina atau jantan? Siapa yang tahu? Ya, memang yang paling ganas itu betina karena dia yang berburu. Si jantan terlalu dimanja. Sebab biasanya jantan kerjanya cuma tidur-tidur, menjaga kelompoknya dan kerja membuat turunan. Itu aja jantan punya kerja. Melindungi kelompok. Kalau berburu, betina-betina yang berburu. Dan kalau kita ikuti National Geographic atau Discovery, misalnya channel itu, situ kita akan perhatikan bagaimana para betina berburu. Ada sapi mungkin yang diterkam dan mati. Mereka mengaum.
Nanti dari kejauhan dengar jawaban auman juga. Siapa yang menjawab itu? Si jantan besar itu yang datang. Betina belum makan, jantan dulu datang. Begitu dia makan-makan, entah sudah ngomong kali, baru betina ikut makan. Jadi hebat sekali di binatang itu. Istri-istri kerja keras untuk suami. Dan suaminya juga poligami. Tapi gak berkelahi kok tuh istri-istri itu ya. Tapi untung manusia bukan binatang, jadi gak boleh begitu. Nah, sekarang ini harimau. Dia menerkam. Nah, kapan dia jadi manusia kalau begitu terus? Nah, tapi begini. Kalau betina, betul dia menerkam karena membunuh dan akhirnya membunuh dan makan. Sebagai induk binatang, dia juga menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya tentu. Nah, misalnya yang bertanya ini pemburu. Sudah siap-siap menembak harimau. Karena sudah lihat jejak-jejaknya lewat situ terus. Sudah ada di pohon tertentu dan sudah perhitungkan bahwa harimau tidak bisa panjat dan dekati dia akan tembak juga lah. Jadi dia berada di cabang tertentu. Nah, harimau betina ini begitu makan, tetap dia akan ingat anaknya untuk dikasih makan. Jadi dengan pikirannya yang baik, membawa sekerat atau sepotong daging dengan tulang barangkali, dia gigit, dia mengarah ke sarangnya untuk menemui anak-anaknya. Tapi dia lewat di jalan ada pemburu. Jadi begitu ini harimau lewat di dekat si pemburu ya ditembak. Harimau mati dengan pikirannya yang baik. Tadi saya sudah bilang teori karma. Ada karma yang dibuat menjelang kematian. Itu yang akan mengantar makhluk itu lahir kemana. Walaupun itu dibuat di pikirannya saja. Tadi saya sudah uraikan itu. Jadi, si harimau ditembak mati. Bisa terlahir kembali jadi manusia dengan pikirannya yang penuh kasih sayang, membawa makanan kepada anak, tapi mati di tengah jalan. Si pemburu, dia menembak, dia kaget sendiri. Ternyata pohon yang dia naiki itu, di cabang itu sudah rapuh, dia tidak perhatikan. Begitu dia menembak, dia kaget sendiri, dia jatuh. Dia mati jadi binatang atau jadi harimau, harimau mati jadi manusia. Sebab kenapa begitu? Dalam konsep agama Buddha, mau setan kan dia, mau makhluk itu di neraka, mau itu dewa dan manusia, binatang, tergantung dari karmanya. Kemana dia akan lahir kembali. Dewa, binatang, setan, makhluk neraka bisa mati jadi manusia. Manusia mati bisa welcome to hell. Bisa jadi dewa, dewi, jadi binatang dan seterusnya. Karena nilai moral dalam batasan itu, manusia dan binatang tidak banyak beda. Secara fisik beda, tapi secara moral tidak banyak beda. Karena ini cuma urusan karma. Tadi kan saya sudah cerita bagaimana si pemburu ternyata begitu dia mati lahir kembali jadi di alam neraka. Menderita lama di sana, akhirnya dia lahir kembali menjadi burung dan berulang-ulang kali dia lahir kembali seperti jadi burung. Baru belakangan dia lahir jadi manusia dan berapa kali jadi manusia umurnya pendek-pendek terus. Dan pada kehidupan sekarang ini, dia itu biku. Nah, lihat tuh proses karma itu. Jadi, manusia bisa jadi binatang, binatang jadi manusia. Nah, karena menjawab pertanyaan pertama ini, saya tambahkan, cerita biku itu juga lucu.
Ada yang menarik, sebab biku itu kan kepala batu tadinya. Nggak tahu diri, lawan orang tua dan seterusnya. Cuma yang menarik belakangan dia jadi biku, tapi waktu jadi biku pun pola pikir serakahnya luar biasa. Waktu dia sudah ditabiskan jadi biku dan sudah mampu untuk pindah patah, karena ini cerita dia dari Thailand sana. Biku itu pun, si biku muda ini tuh berpikir begini, semoga kalau saya pindah patah ini dapat makanan enak-enak. Mau mikir makan enak, dasar memang. Padahal kalau biku itu pada prinsipnya nggak mikir makanan apa yang dia mau makan, dia nggak tahu dapat atau tidak. Karena tergantung dari dana umat. Memang dia tidak pernah berteriak, minta makan, enggak. Para umat itu sudah nunggu di tepi-tepi jalan di depan rumah mereka untuk memberikan dana. Jadi si biku muda ini dengan pikiran yang mau hauce aja itu, dia jalan. Tapi apa jadi? Karmanya jelek. Begitu dia jalan, ada yang kasih dana, ya itu memang bisa dimakan nanti. Kelapa yang dikasih. Kelapa yang belum dikupas pula. Aduh, kalau dapat begitu berat loh. Sebab saya pernah mengalami. Tadi tahun 70-an waktu saya jadi biku. Bukan dapat kelapa saya. Orang itu baik. Dia langsung kasih apa? 1 tandan pisang. Aduh mak, mau bawa itu beratnya bukan main. Mau dibuang nggak boleh, dibawa menderita. Tapi akhirnya saya bawa pulang juga. Ya, akhirnya cuma menggoyang-goyang dengan apa tuh, pisang 1 tandan. Itu berat paling cocok dipikul. Mana biku-pikul begini kan lucu. Jadi terpaksa ya begini aja, jalan-jalan goyang-goyang. Aduh. Jadi biku ini ngomel. Dia baru jalan dapat kelapa, dia ngomel. Mental orang awamnya masih muncul, ngomel-ngomel, sialan hari ini dapat begini gitu-gitu. Tapi enggak. Dia cuma mutung dalam dirinya. Dia lagi ngomel-ngomel begitu, dia sudah agak jalan jauh lagi pulang begitu, enggak dapat makan apa-apa lagi. Jadi dia sudah ngomel-ngomel, tapi itulah manusia. Dia terbayang dia bawa-bawa patah itu dengan kelapa yang berat. Bagaimana ya kalau saya dulu masih dalam kandungan mama? Mama jalan jauh-jauh, begitu terus nggak ngomel-ngomel kan ya? Saya baru 1 hari jalan sudah ngomel. Kalau mama kan lama. Dia nggak ngomel-ngomel. Dia ingat itu. Disitulah dia berubah. Itu rupanya kejadian kunci bagi dia. Bukan kata kunci, tapi kejadian kunci. Dia berubah total. Dia langsung ingat mama, bagaimana mamanya menderita. Lalu ingat perbuatannya kepada mamanya yang brengsek-brengsek. Ya, bahasa kasarnya dia kapok. Kasihan mama yang menderita susah payah. Kok saya baru 1 hari, belum sampai 1 hari aja, cuma berapa, bawa kelapa begini aja, sudah ngomel-ngomel. Mama enggak. Nah, sejak itulah dia menjadi berubah. Nah, kita nggak tahu, memang satu kejadian tertentu bikin kapok orang, ya lumayanlah bagi dia. Itu tambahan saya. Baik, karena waktunya sudah siang, maka pertanyaan yang masih ada di tangan saya kita tampung untuk minggu depan. Terima kasih. Ya, baiklah. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan menambah wawasan Anda sekalian. Dan semoga Anda maju dalam dhamma. Namo Buddhaya. Namo